Kurang dari 1 bulan, tepatnya 27 hari lagi, John Hartman akan menjalani debut laga resmi sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Duel FIFA Series 2026 kontra Saint Kitts dan Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 27 Maret mendatang menjadi pembuka era skuad Garuda bersama Hartman. Rasa penasaran menyelimuti publik sepak bola nasional tentang susunan pemain yang akan disertakan Hartman dalam 2 laga FIFA Series 2026. Hanya 23 pemain yang bisa masuk dalam daftar susunan pemain pada hari pertandingan turnamen mini gubahan FIFA itu, tetapi juru taktik asal Inggris tersebut bisa memanggil setidaknya 30 pemain untuk menjalani pemusatan latihan. Merujuk kebiasaan PSSI mengumumkan Garuda Calling jelang game internasional, Hartman maksimal menyampaikan nama-nama pilihannya pada 13 Maret. Pemanggilan nama untuk menjalani pemusatan latihan perdana bersama Hartman tentu menarik, karena itu adalah hasil safarinya ke sejumlah laga BRI Super League hingga 3 negara Eropa, yakni Belanda, Jerman, dan Italia. Satu hal yang menjadi harapan, tentu Hartman dapat lebih adil kepada pemain lokal di Liga Super dibandingkan Patrick Kluivert. Pemain yang tampil cemerlang di Liga Domestik sepatutnya mendapat kesempatan bermain di laga resmi Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi perhatian khusus terhadap calon lawan Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026, yakni Tim Nasional Sepak Bola Saint Kitts dan Nevis. Menurut Erick, wakil CONCACAF tersebut bisa menjadi ujian penting untuk meningkatkan level permainan skuad Garuda. Pertandingan Indonesia melawan Saint Kitts dan Nevis akan digelar di SUGBK, Senayan, Jakarta pada 27 Maret. Laga ini diprediksi menyedot perhatian publik karena menghadirkan lawan yang relatif baru sekaligus menjadi debut kompetitif pelatih anyar John Hartman. Erick menegaskan Saint Kitts dan Nevis bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Ia menilai karakter permainan mereka memiliki ciri khas yang harus diantisipasi dengan persiapan matang. Jika mampu melewati laga pembuka, Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berikutnya yang tak kalah berat. Pemenang duel tersebut akan bertemu pemenang pertandingan antara Bulgaria dan Kepulauan Salomon. Kedua tim memiliki karakter berbeda. Erick berharap FIFA Series 2026 menjadi pijakan awal yang solid bagi era baru Timnas Indonesia. Dengan pelatih baru dan potensi menghadapi tim dari 3 konfederasi berbeda, turnamen ini dinilai sebagai momentum strategis membangun fondasi tim ke depan. Saya berharap Timnas di era pelatih baru ini bisa memanfaatkan ajang ini untuk membangun kembali kekuatan tim, tutupnya. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyambut kabar baik dengan ditemukannya penyerang keturunan yang bersedia memperkuat skuad Garuda. Nama yang kini mencuat ke permukaan adalah Dian Zandenbergen, penyerang tajam milik klub Liga 2 Belanda, VVV Venlo. Ketertarikan Zandenbergen untuk membela Merah Putih sebenarnya bukanlah cerita baru. Ex-penyerang Sparta Rotterdam ini telah memberikan sinyal ketertarikan sejak April 2025. Ia mengaku terkesan dengan banyaknya pemain diaspora yang bergabung dan berharap bisa mendapatkan kesempatan serupa untuk membela tanah leluhurnya. Diketahui Dian Zandenbergen memiliki darah Indonesia dari keluarga sang ibu yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Hal tersebut membuat ia eligible untuk membela Timnas Indonesia melalui jalur garis keturunan. Zandenbergen mencatatkan prestasi menarik di Liga 2 Belanda 2025-2026 dengan mencetak 3 gol dalam 1 pertandingan saat VVV Venlo menang 3-1 pada pekan ke-21. Catatan impresif tersebut menjadi sorotan utama John Hartman yang tengah berupaya membangun lini depan Timnas Indonesia agar lebih tajam di depan gawang lawan. Dengan postur tubuh mencapai 188 cm, Zandenbergen dikenal memiliki fisik yang kuat dan potensi besar untuk menjadi ujung tombak lini serang. John Hartman tampaknya melihat performa Zandenbergen sebagai indikator kuat bahwa pemain keturunan asal Depok ini bisa menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia. John Hartman langsung menaikkan standar skuad Garuda ke level yang lebih gila. Sesuai janjinya mencari pengganti sebadan untuk Marcelino Ferdinand, pelatih asal Inggris ini secara terbuka menyatakan bahwa Indonesia butuh pemain level 1 dari liga top dunia. Sosok luar biasa yang kini santer dikabarkan merapat adalah Mike Lane. Gelandang berbakat 19 tahun berdarah Suradaya ini bukanlah nama sembarangan. Ia pernah dipercaya menjabat sebagai kapten Feyenoord U18 sebelum akhirnya hijrah ke Sparta Rotterdam. Di kasta tertinggi Liga Belanda tersebut,
Klein sudah mencatatkan 11 penampilan dan 1 assist. Kemampuannya mengatur ritme permainan serta fleksibilitasnya bermain sebagai bek kiri membuatnya menjadi opsi paling masuk akal untuk lini tengah timnas Indonesia. Kabar baiknya, Klein saat ini sudah menjejaki komunikasi dengan agen PSSI, Fardi Bahdim. Publik kini tinggal menanti realisasi janji Hartman membawa talenta Eropa ini ke Jakarta. Penyerang VVV Venlo, Dejan Zandbergen, terang-terangan siap membela timnas Indonesia. Pernyataan ini diungkapkan penyerang 188 cm pada pertengahan 2025 atau ketika timnas Indonesia masih ditangani Patrick Kluivert. Darah Indonesia yang dimiliki Dejan Zandbergen didapatkan dari sang ibu. Ibu Dejan Zandbergen memiliki darah Jawa Barat, lebih tepatnya Depok. Sayangnya tenaga Dejan Zandbergen gagal dimanfaatkan Patrick Kluivert. Alih-alih memilih Dejan Zandbergen untuk dinaturalisasi menjadi WNI, Patrick Kluivert lebih menunjuk penyerang FC Volendam, Mauro Zylstra. Dejan Zandbergen dalam tren positif bersama klub Liga 2 Belanda, VVV Venlo musim ini. Dari 22 pertandingan Liga 2 Belanda 2025-2026, Dejan Zandbergen mengemas 5 gol dan 3 assist. Namun hebatnya, koleksi 5 gol dan 3 assist itu dicatatkan Dejan Zandbergen dalam 7 laga terakhir. Bahkan saat VVV Venlo menang 3-1 atas FC Dordrecht di pekan ke-21 Liga 2 Belanda 2025-2026 pada 19 Desember 2025, Dejan Zandbergen mencetak hat-trick. Di saat bersamaan, timnas Indonesia membutuhkan penyerang tajam. Ole Romeni yang diperankan sebagai ujung tombak timnas Indonesia belum mencetak gol bersama Oxford United musim ini. Sementara Mauro Zylstra sama sekali gagal mencatatkan menit tampil bersama FC Volendam musim ini. Saat ini pelatih timnas Indonesia John Hartman berada di Eropa. Selain memantau pemain-pemain diaspora di luar negeri, John Hartman juga memburu pemain yang dapat dinaturalisasi menjadi WNI. Menarik menanti siapa saja pemain keturunan tambahan yang berhasil dirangkum John Hartman. Juventus disebut tengah mencari kiper baru pada bursa transfer musim panas 2026. Yang menarik, Emil Audero masuk dalam daftar kandidat. Berdasarkan laporan La Gazzetta dello Sport, Juventus ingin melakukan penyegaran pada posisi penjaga gawang seiring menurunnya performa Michele Di Gregorio. Karena itu, pihak manajemen mulai memikirkan langkah strategis pada bursa transfer musim panas mendatang. Klub dilaporkan tengah memantau sejumlah kiper Serie A, termasuk Audero. Mereka tak menutup opsi membawa pulang kiper 29 tahun itu kembali ke Juventus Stadium. Sebagaimana diketahui, Audero merupakan kiper jebolan Akademi Juventus. Ia sempat menembus tim utama pada 2015, namun sangat minim menit bermain. Hingga akhirnya, Audero sempat pindah ke berbagai klub Italia seperti Venezia, Sampdoria, Inter Milan, Como 1907, dan Palermo. Kiper timnas Indonesia itu sekarang berseragam Cremonese dengan status pinjaman. Di Cremonese, Audero menjadi andalan. Kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat itu sudah mencatatkan total 23 penampilan sejauh musim ini dengan 7 pertandingan tanpa kebobolan. Jika ingin mendatangkan Audero, yang pasti Juventus harus menebusnya. Sebab pemain berlabel Timnas Indonesia itu masih terikat kontrak dengan Como 1907 hingga 30 Juni 2028. Elkan Bagot punya kesempatan mendapat panggilan dari pelatih Timnas Indonesia John Hartman lantaran masuk dalam daftar tim Ipswich Town. Pelatih Ipswich, Kieran McKenna, memasukkan nama Elkan ke dalam daftar pemain yang bakal memperkuat The Tractor Boys hingga akhir musim 2025-2026. Sebelumnya, pada Desember 2025, McKenna sempat mengapungkan ide meminjamkan Elkan ke klub lain. Akhirnya, pelatih 39 tahun itu memilih tetap mempertahankan bek timnas Indonesia itu di tim Ipswich.